Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Nazah dengan NPM 200826012 dari blog Cell Molecular Biology and Hematology. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang mind mapping dari siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh sel untuk tumbuh dan membelah menjadi dua sel anak, di mana memiliki fungsi yang pertama sebagai pertumbuhan dan perkembangan sel, perbaikan dan regenerasi jaringan, serta pemeliharaan homeostasis. Siklus sel juga merupakan proses yang sangat teratur dan dikendalikan secara ketat, di mana setiap tahapannya harus selesai dengan benar sebelum sel dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk memastikan bahwa sel yang dihasilkan sehat dan fungsional, karena kegagalan dalam pengaturan siklus sel dapat menyebabkan masalah serius, contohnya seperti kanker, di mana sel membelah secara tidak terkendali. Di mana siklus sel memiliki beberapa tahap. Yang pertama ialah terdiri dari interfase atau G1, S, dan G2, mitosis dan sitokinesis, yang dimana sitokinesis terdiri dari G1, S, dan G2. Untuk yang pertama, proses yang terjadi pada G1 atau GIP1, di mana terjadinya pertumbuhan sel, di mana pertumbuhan sel ini mengalami pertumbuhan ukuran dan volume. Dan sel juga memproduksi RNA, protein dan organel untuk persiapan replikasi DNA. Kemudian adanya sintesis protein dan organel, di mana sel dapat mensintesis berbagai jenis protein dan organel yang diperlukan untuk fungsi seluler dan persiapan pembelahan sel. Selanjutnya masuk fase yang kedua atau proses yang terjadi pada S atau sintesis, di mana terjadinya replikasi DNA. Pada tahap ini, DNA sel mengalami replikasi atau penggandaan sehingga setiap kromosom memiliki dua salinan atau kromatin saudara. Dan proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sel anak menerima informasi genetik dengan lengkap. Selanjutnya masuk ke fase yang ketiga, yaitu ialah proses yang terjadi pada G2 atau GAP2. Nah, pada fase ini terjadinya persiapan untuk mitosis, yang dimana sel melanjutkan pertumbuhannya dan mempersiapkan diri untuk masuk ke fase mitosis. Setelah itu, adanya pemeriksaan DNA yang telah direplikasi, yang dimana sel melakukan pemeriksaan atau checkpoint untuk memastikan bahwa DNA telah direplikasi dengan benar tanpa adanya kerusakan. Jika adanya kerusakan, sel akan memperbaikinya sebelum masuk ke tahap berikutnya. Dan terjadinya mitosis atau M fase, yaitu terjadi adanya profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, yang pertama pada proses profase, di mana terjadi kondensasi kromosom, yaitu kromosom yang sudah direplikasi mulai mengental dan terlihat lebih jelas di bawah mikroskop. Kemudian pembentukan gelendong, mitosis, yaitu terjadinya struktur gelendong mitosis mulai terbentuk dari mikrotubulus yang akan membantu memisahkan kromatid saudara. Yang kemudian terjadinya proses metafase, di mana pada fase ini kromosom berjajar di tengah sel atau terbentuk lempeng metafase, yang dimana kromosom yang sudah terkondensasi berjajar di sepanjang garis tengah sel yang disebut lempeng metafase. Setiap kromosom terhubung ke gelendeng mitosis melalui konektor pada sentromernya. Kemudian proses yang terjadi pada anafase. Pada fase anafase ini terjadi pemisahan kromatid saudara, yaitu kromatid saudara ditarik oleh gelendong mitosis menuju kutub yang berlawanan dari sel. Hal ini memastikan bahwa setiap sel anak akan menerima satu salinan dari setiap kromosom. Kemudian masuk pada fase telofase, di mana pembentukan kembali membran inti. Yang sebelumnya kromosom yang telah terpisah di kutub berlawanan mulai membentuk kembali membran inti di sekelilingnya, yang menghasilkan dua nukleus yang terpisah, dan juga kromosom mulai mengalami dekondensasi. Kemudian masuk fase sitokinesis, di mana terjadinya yang pertama pembelahan sitoplasma. Sitoplasma sel dibagi menjadi dua, biasanya melalui pembentukan cincin aktin yang kontraktif yang menarik membran plasma ke dalam, sehingga membentuk dua sel anak. Kemudian pembentukan dua sel anak ini dibentuk yang identik secara genetik dengan sel induk yang dihasilkan. Masing-masing memiliki nukleus dan set organel yang lengkap. Pada fase pengaturan siklus sel diatur secara ketat melalui serangkaian checkpoint dan mekanisme pengendalian molekuler untuk memastikan bahwa sel hanya membelah ketika semua kondisi yang diperlukan telah terpenuhi. Ini penting untuk menjaga integritas genetik dan mencegah proliferasi sel yang tidak terkendali. Selanjutnya ialah checkpoint dalam siklus sel. Yang pertama ialah G1 checkpoint, di mana terletak di akhir fase S G1 sebelum masuk ke fase S, yang memiliki fungsi memastikan bahwa sel memiliki ukurannya cukup, lingkungannya yang mendukung, dan tidak ada kerusakan DNA sebelum memulai replikasi DNA. Nah, prosesnya jika sel tidak memenuhi kriteria ini, maka siklus sel akan berhenti dan sel akan masuk ke fase istirahat yang disebut G0.
Dalam beberapa kasus, sel akan mencoba memperbaiki kerusakan DNA sebelum melanjutkan ke fase S. Selanjutnya adalah fase G2 checkpoint, di mana G2 checkpoint ini terletak di akhir fase G2 sebelum masuk ke fase mitosis, yang memiliki fungsi memastikan bahwa DNA telah direplikasi sepenuhnya dan tidak ada kerusakan sebelum sel memasuki mitosis. Jika kerusakan DNA terdeteksi atau replikasi DNA belum selesai, maka siklus sel akan berhenti untuk memberikan waktu bagi sel untuk memperbaiki kerusakan atau menyelesaikan replikasi DNA. Selanjutnya masuk ke M checkpoint atau spindle checkpoint, di mana terletak di antara metafase dan anafase selama mitosis, yang memastikan bahwa semua kromosom telah terikat dengan benar ke spindle mitosis pada lempeng metafase sebelum kromatid saudara dipisahkan. Pada prosesnya, jika ada kromosom yang tidak terikat dengan benar, maka siklus sel akan berhenti untuk mencegah pemisahan kromatid yang tidak tepat, yang dapat menyebabkan aneuploidi atau jumlah kromosom yang tidak. Selanjutnya ialah regulasi molekuler. Yang pertama ada siklin dan CDK atau siklin dependent kinase, serta yang kedua adalah protein tumor prosesor. Nah, yang pertama siklin dan CDK ini, siklin merupakan protein yang kadarnya berubah-ubah selama siklus sel. Siklin mengaktifkan CDK dengan cara mengikatnya. Kemudian CDK ini merupakan enzim yang mengatur transisi antara fase-fase siklus sel dengan fosforilasi target point. Aktivitas CDK bergantung pada keberadaan dan tingkat siklin yang spesifik untuk setiap fase. CDK dan siklin memiliki fungsi bekerjasama untuk mendorong sel melewati berbagai checkpoint dan memastikan transisi yang tepat antara fase-fase siklus sel. Yang kedua ialah protein tumor prosesor. Yang pertama ada P53. Protein ini berperan penting dalam menjaga stabilitas genom dengan mendeteksi kerusakan DNA dan memicu perbaikan DNA ataupun apoptosis. Apoptosis ialah kematian sel terprogram jika kerusakan tidak dapat diperbaiki. Mekanismenya, jika kerusakan DNA terdeteksi, P53 akan mengaktifkan gen-gen yang terlibat dalam perbaikan DNA atau apoptosis, mencegah sel dengan kerusakan DNA melanjutkan siklus sel. Selanjutnya ada Kemudian RP atau retinoblastoma protein, yang memiliki fungsi mengatur transisi dari fase G1 ke fase S dengan mengontrol aktivitas faktor transkripsi E2F. Di mana mekanismenya dalam keadaan tidak terfosforilasi, RB mengikat dan menginaktivasi E2F, mencegah transisi ke fase S. Ketika RB disfosforilasi oleh CDK yang diaktifkan oleh siklin, E2F dilepaskan dan dapat mengaktifkan gen yang diperlukan untuk replikasi DNA. Kemudian ialah pembelahan sel, di mana pembelahan sel merupakan proses di mana satu sel membelah untuk menghasilkan dua atau lebih sel anak. Terdapat dua jenis utama pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kedua jenis pembelahan ini memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda. Nah, untuk mitosis, proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk, di mana mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh yang non-reproduksi dan sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Prosesnya sama seperti tahapan siklus sel yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian ialah meiosis, di mana meiosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Meiosis terjadi pada sel germinal atau sel yang bereproduksi dan penting untuk menghasilkan gamet seperti sperma dan sel telur. Dalam reproduksi seksual, meiosis terdiri dari dua pembelahan sel berurutan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut merupakan referensi dari mind mapping yang telah saya buat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.